Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dewi Nurmala, Carmila Ramadanti, Julaiha, dan M. Ridona Farin. Di sini kami ingin mempresentasikan pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama ada karakteristik anak menurut beberapa teori. Terbagi menjadi 3, yaitu perkembangan kognitif Piaget. Yang kedua, teori perkembangan sosial emosional Bronfenbrenner. Yang ketiga, teori perkembangan sosial emosional Erikson. Perkembangan kognitif Piaget pada anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun. Ditandai dengan perkembangan pemikiran yang sudah terorganisir dan rasional. Sehingga Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif pada anak, karena menandai awal pemikiran pada logis. Pada tahap ini, si anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tetapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Sehingga anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi, yaitu jumlah, luas, volume, dan orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Baiklah, yang selanjutnya tentang teori perkembangan sosial emosional Bronfenbrenner. Fokus utamanya adalah pada konteks sosial di mana anak tinggal dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Teori perkembangan sosial emosional Bronfenbrenner terdiri dari 5 sistem lingkungan yang merentang dari interaksi interpersonal sampai ke pengaruh kultur yang lebih luas. Ia menyebut sistem tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mikrosistem, yang kedua, mesosistem, yang ketiga, ekosistem, yang keempat, makrosistem, dan yang terakhir, kronosistem. Yang selanjutnya yaitu teori perkembangan sosial emosional Erikson. Melalui interaksi sosial, anak-anak mulai mengembangkan rasa bangga dan prestasi dan kemampuan mereka. Di masa ini, anak-anak perlu mengatasi tuntutan sosial dan akademik yang baru. Keberhasilan melewati tahap ini mengarah pada rasa kompetensi, sedangkan kegagalan menghasilkan perasaan rendah diri. Selanjutnya, karakteristik terkait anak berdasarkan pengalaman masa kecil sendiri. Yang pertama yaitu suka bermain, rasa ingin tahu, mengeksplor tempat sekitar bersama teman-teman, contohnya mencari dan menangkap kumbang tanduk. Kemudian, melakukan hal-hal yang membangkitkan imajinasi mereka. Kemudian, suka meniru hal baru. Selanjutnya, berkembang lebih cepat ketika berinteraksi dengan orang lain. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbandingan kedua daftar yang telah dibuat. Ada perbandingan antara fungsi kognitif anak dan fungsi sosial emosional anak. Pengembangan fungsi kognitif anak ini bertujuan untuk membuat anak itu berpikir terstruktur secara mendasar. Yang pertama, ajak membaca buku. Nah, di sini artian ajak membaca buku. Di sini bisa dipilih dari buku yang menarik. Contohnya bisa dari membaca buku dongeng atau buku majalah, apapun itu. Yang penting buku itu menarik atau full color yang bisa meningkatkan atau menimbulkan minat anak dalam membaca. Yang kedua, bermain atau mendengar musik bersama. Itu sudah pasti. Musik tersebut membawa motivasi belajar dan semangat pada diri anak. Yang kedua, ajak bermain berbagai permainan mengeksplor. Mengeksplor di sini bisa entah itu bermain di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Yang keempat, membuat karya seni dan kerajinan. Di sini bertujuan untuk membuat anak itu menghasilkan karya-karya dari pemikirannya sendiri. Yang selanjutnya, minta anak menyebutkan warna dan bentuk. Nah, di sini melatih anak itu berpikir secara logis dan struktur. Nah, sedangkan untuk pengembangan fungsi sosial emosional anak, di sini ada 4 poin. Apresiasi perilaku baik dan ajak anak untuk berbagi. Nah, walaupun penyesuaian yang dibutuhkan agar anak bisa berinteraksi secara efektif bersama guru. Nah, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, bisa diawali dengan pertemuan yang baik.
Yang kedua, mengetahui minat dan karakter siswa. Gunakan metode belajar sambil bermain agar